terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Vigo yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik Ustadz Vigo yang membaca maupun kita yang mendengarkan bisa sama-sama mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik sahabat Al-Qur'an, sekarang kita memasuki sesi utama yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu nih pastinya.
kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana bisa menjaga stabilitas emosional kita di tengah berbagai dinamika kehidupan dengan kembali menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Nah, karena mungkin kan kita suka ngerasa ya kayak nggak baik-baik aja, kadang suka stres sendiri, kadang kayak bentar-bentar marah. Kok saya perasaannya nggak enak, kok gelisah. Nah, itu kenapa? Apakah itu ada solusinya dalam Al-Quran? Nanti kita akan sama-sama ngebedah dengan Dokter Ratih Paradini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin ada CV-nya, next kakak. Nah, eh Dokter Ratih Paradini, beliau adalah dokter yang memberikan komitmen untuk pelayanan kesehatan terbaik dan memiliki ketertarikan di bidang kesehatan jiwa, bahkan aktif dalam kegiatan dakwah dan kepenulisan. Aktivitas saat ini, Dokter Rati sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai dokter dokter umum dan sebagai aktivis dakwah serta penulis. Jadi, buat teman-teman, Bapak Ibu, sahabat Al-Quran semuanya yang mau baca karya-karyanya Dokter Ratih, mungkin ada nih, ada buku-bukunya. Yang pertama itu ada buku Otak Tanpa Kotak. Terus juga ada buku Generasi Emas Pijar Permata Kebangkitan, ada juga buku Ali Haluan, buku Dokter Seribu Wajah, dan buku COVID-110. Masya Allah, udah banyak banget nih buku-buku yang dikeluarkan oleh Dokter Rati. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariam. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, khair. Mbak Mariam Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair juga Dokter Rati. Insya Allah. Nah, teman-teman di sini insya Allah udah nggak sabar banget nih dok buat pengen tahu nih bagaimana stabilitas emosional kita, menjaga emosional kita di tengah kehidupan sekarang dan apakah tadi solusinya itu ada dalam Al-Quran? Monggo Dokter Rati kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa saling bersilah ukhuwah di ruang-ruang virtual ya. Bapak Ibu sekalian, Sobat Quran, apa nih sapaannya Mbak Mariam untuk peserta-peserta kita yang luar biasa pada malam hari ini? Sobat Quran kah? Bapak Ibu kah? Atau Kamu apa? namanya sahabat Al-Quran dok. Oke, Masya Allah ya, sahabat Al-Quran. Baik. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah kepada para panitia, khususnya kepada Geria Quran ya, yang sudah mengundang saya untuk bisa saling sharing bersama sobat-sobat Quran yang ada di sini. Masya Allah, para pembelajar ya di malam hari yang mungkin waktunya untuk istirahat, tapi Ikhwan wa akhwati fillah sekalian masih mau menyempatkan diri ya untuk bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengelola perubahan suasana hati dengan cara Qurani. Anyway, kalau misalkan bicara tentang masalah suasana hati, tentunya kita sebagai manusia, kita punya yang namanya perasaan. Dan yang namanya perasaan itu sebenarnya semuanya sama. Semuanya sama dalam artian semuanya itu setara. Setara dalam artian Allah itu sudah memang menurunkan, menciptakan kita sebagai manusia komplit dengan emosi-emosi yang kita punya. Kadang tuh kita sering tidak adil ya terhadap emosinya kita sendiri. Kita tuh suka cuman seneng dengan emosi bahagia, tapi benci dengan emosi sedih. Benci misalkan dengan emosi marah, contoh seperti itu ya. Padahal sebenarnya kita mampu memaknai yang namanya perasaan senang itu tuh justru karena ada sedih loh. Kalau nggak ada perasaan sedih, perasaan senang itu jadi nggak bermakna, ya nggak sih? Nah, tapi memang betul bahwa pengelolaan emosi itu menjadi sesuatu yang juga penting. Kenapa penting? Karena apabila tidak terkelola dengan baik yang namanya emosi jiwanya kita itu, maka kalau misalkan kita keluarkan emosinya dengan cara yang tidak sehat, dengan cara yang tidak baik, kita tuh bisa menyakiti orang lain.
Begitu pula kalau misalkan emosi itu justru kita pendam, tidak dirilis dengan baik, itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Jatuhnya bisa jadi autoimun, jatuhnya bisa jadi bahkan kanker gitu ya. Banyak penelitian-penelitian. Saya tadi baru-baru baca tulisan ada apa tulisan yang menarik di medsos tentang ada yang peneliti yang melakukan penelitian. Cuman saya belum baca real paper penelitiannya ya, cuman sekedar rilis di medsos saja bahwa jadi perlu dicek lagi apakah itu benar atau bagaimana untuk kevalidannya ya. Tapi ada hal yang menarik bahwa ternyata ketika seseorang itu kemudian melakukan konteksnya pembahasan itu adalah dia mengiyakan sesuatu yang sebenarnya tidak mau dia lakukan, tapi karena entah berbagai macam alasan ya, entah karena ketidakenakan atau karena apa, dia melakukan itu, itu kan akhirnya membuat dia sebenarnya merasa stres, hormon kortisolnya, hormon stresnya meningkat, dan akhirnya apa? Bisa kemudian memicu terjadinya penyakit kanker gitu. Meskipun itu agak jump to conclusion sih ya, tetapi nanti akan kita bahas sama-sama kenapa masalah gangguan mood ini ataupun perubahan suasana hati ini bisa menjadi sesuatu yang penting karena kalau tidak dikelola dengan baik, itu kalau nggak menyakiti orang lain bisa menyakiti diri kita sendiri. Dan kita juga akan bahas bagaimana sih sebenarnya Al-Quran itu memberikan kita cara atau jalan untuk bisa mengelola yang namanya perubahan suasana hati. Tapi sebelum itu, mari kita satu definisi dulu tentang apa yang disebut sebagai sebenarnya suasana hati, gitu ya. Kan tadi kalau misalkan bicara tentang emosi, emosi itu kan insya Allah kita tahu bersama ya, yang namanya emosi ada macam-macam perasaannya kita. Nah, kalau mood ini, dia itu tuh lebih dari sekedar emosi. Jadi kalau bicara tentang gangguan suasana perasaan, saya bawanya ke konteks psikiatri ya, ilmu kejiwaan, ilmu kedokteran jiwa. Jadi kalau di dalam PPDGJ, buku PPDGJ itu pedoman eh, untuk diagnostik gangguan jiwa. Jadi kode diagnostik F30 gitu ya, F3 itu gangguan suasana perasaan atau gangguan suasana hati atau gangguan mood. Nah, mood itu apa? Mood adalah keadaan emosional yang berlangsung lebih lama dibanding emosi biasa dan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi mood itu ibaratnya emosi yang diserap dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Entah misalkan minimal beberapa hari, 4 harian misalkan sampai kemudian beberapa minggu dan bahkan bisa lebih lama lagi. Itu adalah mood ya. Dan mood ini, emosi yang terserap lama ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, mulai dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, maupun faktor spiritual. Artinya kalau misalkan kita berbicara tentang gangguan mood, ya gangguan mood yang nanti akan kita bahas, ada gangguan mood yang sifatnya patologis, ada gangguan mood yang sifatnya belum sampai gangguan sih, cuman sekedar perubahan suasana hati biasa saja, ya, yang normal, yang wajar. Nanti akan kita sama-sama pelajari apa bedanya, gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah eh, masalah gangguan mood atau gangguan suasana perasaan ini itu bukanlah em, satu faktor saja yang mempengaruhi, tapi dia adalah sesuatu yang multifaktorial gitu. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi dia, bukan cuma satu hal saja gitu, bukan cuma masalah sosial saja, tapi biologi, psikologi, spiritual dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan membedah nih perubahan mood itu ada yang wajar, ada yang sudah kategori gangguan atau patologis. Jadi yang namanya suasana perasaan itu bisa berubah enggak? Bisa, kan banyak yang mempengaruhi iya. Contohnya misalkan kayak tadi masalah biologi. Biologi kita bicara tentang neurotransmitter nih atau hormonal. Contoh sederhana saja, kalau bagi muslimah-muslimah, sobat-sobat Quran yang akhwat-akhwat di sini, yang kalau lagi PMS, ya, premenstrual syndrome, ya, gimana suasana perasaannya? Itu kan biasanya uring-uringan, itu biasanya eh, moodnya tidak bagus gitu ya, pengen marah, sensitif, suka sedih, bener nggak? Apatah lagi begitu pula ketika misalkan perempuan pada fase
hamil, melahirkan, menyusui, itu suasana perasaannya sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon yang bekerja pada dirinya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, hormon perempuan sedang tidak stabil dan akhirnya mempengaruhi suasana perasaannya juga, kan begitu ya. Jadi faktor biologi itu juga ada. Nah, selain memang tentunya faktor sosial ya kesel ketika misalkan ada orang yang bikin kesel, kita marah kalau ada sesuatu yang memang membuat kita marah, kita kecewa ketika ada faktor-faktor luar lah ya kalau bicara tentang masalah misalkan faktor sosial tadi, entah orang terdekat kita, entah misalkan mungkin gara-gara postingan di media sosial atau misalkan mungkin gara-gara nonton pidatonya seseorang misalkan yang akhirnya membuat suasana perasaan menjadi berubah, ya itu bisa saja terjadi ya. Seperti itu. Nah, tapi kita harus bedakan, ada yang memang sifatnya wajar, dan tapi ada yang sudah sifatnya pada tataran gangguan. Nah, apa bedanya? Kalau gangguan, maksudnya perubahan mood yang wajar, dia merupakan reaksi normal terhadap situasi kehidupan sehari-hari. Ya namanya manusia. Gitu. Jangankan kita, Rasul juga begitu. Rasul juga punya perasaan sebagaimana beliau adalah manusia. Rasul pernah marah, Rasul pernah sedih, Rasul pernah kecewa gitu kan. Nah, tapi yang normal itu perubahan mood yang wajar adalah perubahan mood yang dipicu oleh suasana situasi tertentu. Misalkan lagi stres pada saat misalkan ada ujiannya, ada masalah, entah masalah kerja, masalah di rumah, ada konflik dengan orang, entah dengan pasangan, dengan teman, atau misalkan ya karena kecapean doang gitu ya, karena begadang semalam terus belum istirahat, itu juga bisa mempengaruhi gitu ya suasana perasaan. Nah, tapi pada gangguan mood yang memang sifatnya sudah patologis, itu bahkan kadang-kadang pemicunya tidak jelas. Jadi misalkan kayak pada pasien-pasien yang depresi contohnya ya, karena contoh dari gangguan mood nanti akan saya jelaskan ada misalkan kayak depresi, bipolar. Nah, itu kadang-kadang dia sedihnya itu nggak ada alasan, nggak ada sesuatu yang sebenarnya bikin dia sedih pada saat itu, tapi mood moodnya itu istilahnya hipotimik gitu ya, moodnya menurun, dia merasa sedih gitu meskipun nggak ada sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan yang membuat dia sedih gitu. Kemudian apa kalau umpama yang kedua, kalau mood yang wajar itu sifatnya sementara. Dia biasanya membaik dalam hitungan jam atau beberapa hari. Kalau lagi kesel, lagi sebel, moodnya lagi ngerasa stres, minum matcha, udah baikan. Habis itu makan pentol, jajan, udah enakan moodnya. Oh ternyata lapar ya. Ya, karena rasa lapar juga mempengaruhi mood. Maksudnya dia intinya adalah sifatnya sementara. Kalau udah healing, lihat pemandangan indah, atau habis cerita sama bestinya, dia udah enakan tuh biasanya ya. Itu sifatnya sementara. Tapi pada yang patologis, pada yang memang sudah gangguan, itu bertahan lama. Bahkan bisa lebih dari 2 minggu dan terus-menerus perasaannya gitu ya. Terus-menerus nggak merasakan perbaikan. Jadi salah satu cirinya depresi itu kan ada istilahnya anhedonia atau dia tidak bisa merasakan kesenangan. Dia sudah kehilangan minat terhadap hobinya. Yang dulunya misalkan dia senang menanam, udah nggak ada ini lagi perasaan senang lagi dengan tanaman. Yang awalnya misalkan dia kalau nonton stand up comedy dia bisa ketawa terbahak-bahak. Ini dia nonton sesuatu yang lucu juga nggak bisa ketawa lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada perubahan mood yang wajar, intensitasnya biasanya ringan sampai sedang, sehingga masih bisa dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu. Tapi pada yang patologis, intensitasnya berat. Perasaannya itu bisa berupa kesedihan yang mendalam, putus asa, marah, cemas berat, dan sulit dikendalikan gitu. Bahkan kadang dia juga sulit untuk menjelaskan apa yang dia rasakan, saking beratnya gitu loh. Nah, kemudian pada perubahan mood yang wajar, fungsi sehari-hari masih bisa berjalan. Jadi masih bisa bekerja, masih bisa belajar, masih berinteraksi, masih merawat diri. Tapi pada gangguan mood yang sudah sifatnya patologis, nah dia biasanya sudah mengalami disabilitas di dalam dia mengalami hendaya ya atau disabilitas dalam fungsi sosialnya, fungsi kesehariannya. Jadi sulit bekerja, sulit belajar, bahkan merawat diri yang dulunya misalkan kayak dia masih mandi ya, udah nggak bisa, udah nggak ada semangat lagi bahkan untuk sekedar mandi, untuk makan gitu, apalagi untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya itu sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Kemudian perubahan mood yang wajar itu respon terhadap
eh, dia merespon terhadap dukungan positif. Jadi dia bisa membaik setelah istirahat, setelah curhat, setelah doa, zikir atau aktivitas yang positif gitu ya, sudah healing tipis-tipis, dia udah aman tuh, udah enak lagi tuh perasaannya. Tapi pada yang patologis, dia tidak begitu bisa membaik secepat itu dengan dukungan biasa gitu. Jadi meskipun dia istirahat, meskipun dia curhat, meskipun dia misalkan sudah berdoa, masih nggak bisa membaik. Karena kenapa? Memang sudah sifatnya patologis. Artinya kalau gangguan mood yang memang sifatnya patologis itu memang biasanya sudah butuh intervensi farmakologis atau obat-obatan karena bukan lagi sesuatu yang sifatnya biasa gitu ya. Jadi memang butuh diakses oleh profesional dan memang butuh untuk penanganan ya lebih lanjut gitu. Nah, Islam sendiri mengajarkan kita untuk menjaga hati, emosi, dan pikiran. Nah, sehingga jika moodku tidak kunjung membaik, maka mari cari pertolongan karena itu adalah bagian dari ikhtiar dan tawakalnya kita. Nah, kita bahas lebih dalam nih tentang gangguan suasana perasaan yang sifatnya patologis tadi ya. Ini cuman beberapa contoh saja ya, contoh gangguan mood. eh, ada yang namanya bipolar disorder dan ada depresi atau major depressive disorder. Bipolar itu seperti namanya, bi itu artinya dua, polar itu artinya kutub, dua kutub. Jadi dia mengalami mood swing, perubahan suasana perasaan yang sifatnya ekstrim. Ada namanya fase mania dan ada namanya fase depresi. Bipolar itu begitu. Jadi dia mengalami fase di mana kalau dia pada fase mania moodnya sangat meningkat. Dia sangat bersemangat sekali, dia sangat senang sekali. Saking senangnya, saking bersemangatnya, energinya berlebihan sampai dia itu banyak sekali ide-idenya di kepala. Kalau diajak ngomong, wah banyak sekali bicaranya gitu ya, nggak bisa berhenti cerita mulu gitu ya. Habis itu kemudian dia susah tidurnya karena banyak sekali ide-ide di kepalanya gitu. Nah, dan biasanya ditandai juga dengan perilaku-perilaku yang impulsif. Perilaku impulsifnya contoh misalkan dia suka akhirnya belanja berlebihan, terus belanjanya itu yang nggak dipakai gitu loh, yang nggak guna. Seperti itu. Kemudian yang lebih berbahaya lagi pada gangguan mood fase mania ini tidak jarang pasien-pasien mania itu karena terganggu impulsivitasnya termasuk dia tidak bisa mengendalikan seksualitasnya. Jadi banyak juga yang kemudian kasusnya akhirnya melakukan aktivitas free sex ketika pada fase mania tadi gitu. Nah, jadi sampai segitunya ya ternyata gangguan mood itu ternyata apa ya tidak sederhana gitu yang mau saya sampaikan bahwa ternyata pada case-case tertentu bisa separah itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian di episode mania tadi dia juga akan ada biasanya ide-ide grandiosa istilahnya. Jadi ide-ide kebesaran. Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih tinggi dan sebagainya gitu. Dia merasa super dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebaliknya, ketika dia mengalami fase depresi, moodnya itu turun gitu ya. Moodnya itu turun, dia kemudian kehilangan minat, dia merasa cepat lelah, susah konsentrasi, gangguan tidur, gangguan makan, dia merasa dirinya tidak berharga, bahkan tidak jarang ada ide-ide untuk mengakhiri hidupnya sendiri, gitu. Bahkan bukan cuma sekedar ide, ada yang sudah sampai pada percobaan, tentamen suicide gitu ya, sudah sampai pada percobaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena tadi perasaannya yang sangat menurun, dia tidak bisa merasakan kesenangan. Dia sebenarnya bukan mau mengakhiri hidupnya sesungguhnya, dia mau mengakhiri penderitaannya, tapi karena hidupnya terasa sangat menderita, jadi dia mau mengakhiri hidupnya gitu loh. Kira-kira ya seperti itu gambarannya. Nah, dan tadi satu orang ini mengalami perubahan fase gangguan suasana perasaan yang ekstrim. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan bulan ini dia manik, 2 bulan ke depan dia depresi misalkan. Seperti itu ada ya kondisi seperti itu. Itulah yang disebut sebagai bipolar. Dan kemudian perlangsungannya biasanya adalah minimal 2 minggu pada fase depresi dan pada fase mania atau hipomania. Kalau hipomania artinya dia lebih ringan daripada mania, minimal 4 hari seperti itu.
Nah, kemudian ada juga depresi yang bukan bipolar, tapi depresi unipolar atau biasa disebut major depressive disorder. Nah, ini yang depresi tapi tanpa tanpa ada fase maniaknya. Sama gejalanya, sama ciri depresi yang tadi saya jelaskan. Sedih hampir setiap hari gitu ya. Kemudian kehilangan minat, kesenangan, tidak ada energi gitu, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan rasa tidak berharga, pesimis terhadap pandangan masa depan, sulit konsentrasi, pikiran ingin mengakhiri hidup sendiri dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah beberapa gambaran gangguan mood. Dan depresi itu ada ringan, sedang, dan juga berat. Bahkan tidak jarang ada juga yang sampai mengalami gangguan psikotik juga. Gangguan psikotik itu contohnya seperti apa? Dia ada halusinasi. Contoh misalkan pasien depresi biasanya ya, dia mendengar suara-suara halusinasi di telinganya yang menyuruh dia untuk misalkan mengakhiri hidupnya. Atau yang mengatakan bahwa kamu tidak berharga, kamu itu bodoh dan lain sebagainya gitu. Itu yang terjadi ya. Nah, kenapa sih kok bisa ya ada orang yang mengalami gangguan mood seperti itu? Nah, ini tadi bahwa kalau bicara tentang gangguan mental, itu kita akan bicara tentang multifaktorial karena dia tidak disebabkan oleh satu hal saja gitu. Faktor biologis misalkan yang terjadi, oh ternyata pada saat orang itu mengalami gangguan mood, yang ternyata mengalami gangguan itu adalah neurotransmitter, gitu ya, neurotransmitter di otak pasien tadi gitu. Apa yang tidak seimbang? Neurotransmitternya bisa gangguan pada serotoninnya yang tidak seimbang atau dopaminnya atau norepinefrinnya gitu. Selain itu juga yang namanya eh, masalah gangguan mental ini sangat dipengaruhi juga oleh faktor genetik. Pada orang-orang tertentu ada memiliki gen-gen. Jadi genetik itu kan sesuatu yang faktornya diturunkan ya. Itu sesuatu yang memang by given oleh Allah, bukan kemudian pilihannya kita, bukan kita yang tentukan kan genetiknya kita apa gitu loh. Jadi pada orang-orang tertentu memang mewarisi bakat, ya, memang mewarisi bakat genetik yang membuat dia itu punya kerentanan gitu. Jadi gen-gen tertentu itu em, berperan dalam kerentanan terhadap gangguan mood tadi. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang punya genetik lantas otomatis akan mengalami gangguan mental. Enggak juga gitu. Tapi dia cuma punya faktor kerentanan. Nanti kalau dia punya potensi genetik dia punya, terus ketemu dengan lingkungan, lingkungannya itu berupa faktor psikologi, sosial, atau gaya hidup, faktor spiritualitas. Nah, dan itu semua akhirnya misalkan ada problem di sana, itulah yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Jadi ada faktor genetiknya tadi yang ketemu dengan faktor lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian kondisi medis tertentu juga bisa menyebabkan gangguan mood. Jadi kayak misalkan pada pasien hipotiroid, anemia, defisiensi vitamin dan seterusnya itu juga ternyata bisa gitu. Ada istilahnya GMO, gangguan mental organik. Gangguan mentalnya itu ternyata pencetusnya adalah karena ada kondisi-kondisi medis seperti itu. Kemudian faktor lainnya ada faktor psikologis, misalkan karena ada stres berkepanjangan, ada trauma atau pengalaman buruk di masa lalu, atau pola pikir yang tidak bagus, pola pikirnya negatif gitu, atau self esteemnya yang rendah gitu. Kemudian ada, oh termasuk juga sebenarnya masalah apa namanya pola pengasuhan. Nah, itu juga sangat berpengaruh gitu. Kemudian ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini biasanya jadi kayak apa ya? Percikan apinya gitu. Jadi pemicu-pemicu kecilnya gitu. Yang akhirnya karena ada misalkan faktor biologis, faktor psikologis ketemu dengan masalah-masalah sosial, nah, jadi duar. Jadi terjadilah gangguan mood yang patologis tadi. Nah, masalahnya bisa berupa apa di keluarga, konflik dengan hubungan, tekanan pekerjaan atau akademik, masalah ekonomi, kesepian, dan kurangnya dukungan sosial. Nah, begitu juga dipengaruhi oleh gaya hidup, kurang tidur atau tidur berlebihan, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, terlalu banyak screen time dan media sosial, begitu juga penggunaan zat ya, alkohol, rokok, narkoba. Nah, termasuk faktor spiritual ketika jauh dari Allah, kurang zikir dan tilawah, hati dipenuhi oleh dosa, lemahnya tawakal dan harapan kepada Allah, nah itu juga menyebabkan resiliensinya atau daya tahannya menjadi kurang gitu dan akhirnya rentan terhadap seseorang mengalami gangguan mood yang patologis.
gitu. Nah, dan sebagai seorang muslim, tentunya kita harus ingat bahwa kondisi jiwa kita itu yang paling tahu, yang paling benar-benar tahu sampai yang terdalamnya adalah siapa? Allah, ya. Bahkan even dokter yang bertahun-tahun belajar aja itu bisa 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 kemudian keliru atau ya susah melakukan penilaian kalau misalkan contohnya kayak pasiennya susah untuk terbuka gitu ya. Susah mendapatkan misalkan data-data dari data-data histori dari pasien tersebut, tapi yang benar-benar paling tahu gitu ya bagaimana, sekalipun misalkan kayak kita cerita ke dokter, dok saya sedih selama 2 minggu ini, sedih berlebihan, tapi yang benar-benar tahu bagaimana kesedihannya kita itu adalah Allah. Kan gitu ya. Gak ada yang lebih mengetahui dirinya kita dibandingkan dengan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Gitu. Allah tahu kesedihan kita, Allah tahu kecemasan, ketakutan kita, Allah tahu air mata yang jatuh saat kita sendiri, Allah tahu harapan dan doa yang kita panjatkan dalam diamnya kita. Gitu ya. Tidak ada satupun perasaan yang luput dari pengetahuan dan kasih sayangan Allah. Maka jangan pernah merasa sendiri, Allah selalu bersama kita. Itulah kenapa menjadi sesuatu yang relate untuk kita mengelola perubahan atau gangguan mood berdasarkan Al-Quran. Karena balik lagi tadi ya, Allah lah yang maha tahu terhadap dirinya kita termasuk perasaan-perasaan yang kita alami. Makanya Al-Quran itu kan bukan cuma sekedar kitab petunjuk ya, bukan cuma sekedar huda, tapi juga asyifa gitu. Penyembuh obat khususnya bagi hati dan jiwa. Gimana caranya? Yang pertama, menenangkan hati dengan tilawah atau mendengarkan murotal Al-Quran. Itu bisa mengurangi kecemasan dan juga kegelisahan. Ini tadi ayatnya sudah dibaca sama Ustadz tadi ya, yang baca Al-Quran. Tadi kebetulan banget Ar-Rod ayat 28 juga yang kalau saya tidak salah ingat ya, yang dibacakan. Nah, eh, tadi dosen saya kebetulan sekali sempat cerita bahwa dia sempat membimbing mahasiswa kebidanan yang S3 ya. Terus dia cerita salah satu kemudian yang diteliti itu adalah tentang bagaimana eh, bagaimana pengaruh mendengar murotal Al-Quran terhadap pasien-pasien yang mengalami kanker. Jadi pasien-pasien yang mengalami terdiagnosa kanker eh, di, diteliti bagaimana kondisinya ketika mendengarkan murotal Al-Quran. Bahkan ternyata ditemukan bahwasanya ketika mendengarkan murotal Al-Quran itu bisa menurunkan hormon kortisol atau hormon stres, bahkan terhadap orang-orang yang religiusitasnya itu rendah. Jadi faktor religiusitas itu ternyata tidak mempengaruhi. Entah dia misalkan religiusitasnya bagus, sedang, atau bahkan yang rendah, itu semua kemudian ketika mendengar murotal Al-Quran itu memberikan ketenangan, dan juga tadi ketenangan yang dia dapatkan ternyata berpengaruh juga terhadap penurunan hormon stres gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu bentuk barokahnya kemudian Al-Quran, menenangkan hatinya kita gitu. Kemudian berikutnya adalah apa? Menguatkan jiwa dengan zikir. Zikir itu kan artinya kita mengingat Allah. Dan Allah kan yang bilang ya di dalam ayat Al-Quran, dengan mengingat Allah, engkau menjadi, apa kata Allah? Tenang kan gitu ya. Jadi zikir mengingatkan kita kepada Allah dan membuat hatinya kita menjadi tentram. Karena ketika misalkan kita ingat Allah, Allah itu menjadi harapannya kita yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Betul tidak? Kalau kita kayak ngerasa dikecewain dunia sama orang yang paling kita percaya, tapi kalau kita punya Allah, kita masih akan senantiasa punya harapan itu. Betul nggak? Tapi kalau sudah nggak kemudian meriletkan diri kita sendiri dengan Allah, nah itulah yang membuat orang akhirnya ya tadi mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih, ini inti poinnya nih ya. Al-Quran itu memberikan makna makna hidup dan tujuan hidupnya kita. Jadi kalau di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, insya Allah saya rasa sobat Quran di sini hafal ya ayatnya insya Allah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah
kepadaku, kata Allah. Artinya Al-Quran itu sudah memberikan kita arahan bahwa hakikat kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah kepadanya. Dan ketika kita punya kesadaran bahwa oh iya ya, tujuan hidupnya saya ini benar-benar hanya untuk menghamba, hanya untuk ibadah kepadanya. Maka hal-hal yang biasanya membuat orang stres, misalkan ekspektasi terhadap dunia, pengen ini dan itu, merasa tidak puas terhadap kehidupannya, itu tuh kan akan apa ya? Akan tidak mampu lagi membuat seseorang itu terganggu sebenarnya pikirannya ataupun perasaannya ketika dia tadi punya kesadaran bahwa kan tujuan hidup saya ini adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Contoh, contoh misalkan, saya ingat saya ada teman saya sempat posting kemarin ya, dia postingannya gini, eh, banyak orang yang bilang, nanti kalau misalkan kamu menikah, kamu nggak jadi apa-apa gimana?" Terus jawabannya kayak gini kurang lebihnya. Ya kan Allah juga nggak suruh kita jadi gimana-gimana. Yang penting sih sebenarnya Allah suruh kita untuk jadi orang yang taat saja. Iya juga sih. Kan yang akhirnya membuat misalkan si perempuan tadi ketika sudah menikah dan dia ngerasa bahwasanya hidupnya itu rendah, tidak berharga, tidak punya pencapaian. Ketika memang dia itu memberikan sebuah standar-standar bahwa perempuan itu harus begini dan begitu contohnya ya. Sementara kalau misalkan ternyata kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan dan seterusnya, akhirnya menjadi apa? Stres, kan gitu. Padahal sebenarnya sederhana saja. Allah itu yang penting suruh kita taat dengan segala macam kekurangan dan kelebihan kita, dengan segala macam potensinya kita, dengan segala macam entah ada pencapaian ataupun tidak ada pencapaian kita mungkin di mata manusia. Kan bukan itu yang jadi standarnya kita. Maksudnya bukan itu yang harusnya jadi fokus utamanya kita. Intinya kalau misalkan kita punya kesadaran bahwa tujuan hidupnya kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah, maka kita tidak akan mudah terdistrak dengan dunia-dunia yang justru kadang membuat kita, bukan kadang, yang sering membuat manusia menjadi stres. Kan kayak gitu ya. Jadi Masya Allah. Itu yang menjadikan seorang muslim itu ini apa bisa fokus dan bisa lebih bersyukur terhadap hidupnya, bisa lebih mindful terhadap apa yang dia miliki. Nah, bukan berarti bahwasanya kita sebagai seorang muslim bersikap fatalis, tidak punya cita-cita tinggi, tidak mau misalkan berkembang, bukan begitu ya konteksnya. Tentunya Al-Quran itu senantiasa mendorong kita menjadi hamba yang terbaik. Tapi pada konteks ya tadi bukan menjadikan standar hidupnya kita bukan lagi kepada validasi manusia. Itu yang jadi inti gitu ya. Karena kalau umpama kita misalkan hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita hidup untuk memenuhi validasi semua orang, bisa nggak? Nggak bisa. Kita pasti akan nggak pernah ada sempurnanya. Gitu ya. Tapi kalau umpama kita mengejar validasi Allah, mengejar perhatian Allah, itu kan lebih masuk akal dibandingkan dengan semua manusia. Iya nggak sih? Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, membangun pola pikir positif dan tawakal, mengajarkan untuk optimis, bersabar, dan menyerahkan hanya kepada Allah. Jadi, kalau kita lihat bagaimana Masya Allahnya prinsip-prinsip konsep dalam Islam ya, Sobat Quran, itu tuh Masya Allah banget karena di dalam Islam itu mengajarkan kita untuk apa? Punya respon yang tepat terhadap berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan apapun yang kita alami gitu. Jadi Rasulullah bersabda ya, sungguh baik Rasulullah bersabda, sungguh baik urusan seorang mukmin itu ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang buruk dan dia bersabar, maka kebaikan untuknya. Ketika dia diberikan kebaikan, diberikan misalkan kelebihan gitu ya, dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Artinya apa? Sebenarnya inti poinnya bukan pada kita dapat sesuatu atau justru diambil sesuatu dari kita. Entah poinnya bukanlah plus minus apa yang kita dapatkan atau apa yang meninggalkan kita, tapi bagaimana menyikapinya. Entry pointnya kan di situ. Sehingga saat kemudian kita mendapatkan sesuatu kita bersyukur itu pahala untuk kita. Ketika misalkan sesuatu yang hilang dari kita,
kita bersabar itu juga pahala untuk kita gitu. Jadi Islam itu senantiasa memberikan resep-resep atau respon terhadap segala macam situasi dan kondisi yang bisa kita alami di dalam kehidupan. Kan namanya hidup kan gitu ya, nggak selamanya di atas gitu. Tapi Islam tadi memberikan kita solusi kalau lagi di bawah, kalau lagi kecewa, kalau lagi marah, kalau lagi sedih gimana? Oh sabar. Kalau lagi bahagia, kalau lagi senang, kalau lagi happy bagaimana? Bersyukur kan gitu, Insya Allah ya. Nah, kemudian menyembuhkan luka batin dan masa lalu. Ayat-ayat Al-Quran adalah penyembuh bagi luka hati, trauma, dan juga rasa bersalah. Jadi seperti itu. Nah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan menyeimbangkan emosi, menenangkan pikiran, dan menjaga hati dari naik turunnya mood. Nah, selain itu, poin keenam juga adalah Islam atau Al-Quran itu menuntun kita untuk pengendalian diri, gitu ya. Jadi menjaga diri dari emosi, iri hati, perasaan negatif lainnya. Sama kan ya kalau kata sabda Rasulullah, la takdob falakal jannah gitu ya. Jadi itu kan bentuk nasihat pengadilan diri. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu syurga. Meskipun pada konteks kalau kita bicara membahas tentang masalah rasa marah itu sendiri, sebenarnya bukan berarti kita dihilangkan marahnya, tetapi Rasulullah itu mengarahkan kita agar marahnya itu karena Allah. Kan gitu. Nah, jangan marah hanya karena sesuatu yang bukan karena Allah kan intinya di situ ya. Nah, tapi tadi bahwa Islam itu mengajarkan kita tentang pengendalian diri. Kita diajarkan untuk berpuasa supaya apa? Kita bisa mengendalikan diri. Nah, karena kan tadi ya saya sudah cerita bahwa salah satu problematika gangguan mood yang patologis itu dia impulsif, dia tidak bisa mengendalikan impulsivitasnya atau dorongan pada dirinya. Dan itu kan akhirnya menyebabkan sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, Islam atau Al-Quran senantiasa menanamkan harapan bahwa apa? Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sehingga di fase paling terpuruk sekalipun, di fase kita sebagai manusia paling jatuh sekalipun, kita tidak akan pernah merasa ini akhirnya. Gitu. Kita senantiasa apa? Punya harapan bahwa setelah ini pasti akan ada suatu kebaikan. Gitu. Sekalipun misalkan mungkin kalkulasi kita sebagai manusia bukan dan kita kemudian menggunakan Al-Quran, kita yakin kepada Allah, kita itu akan senantiasa punya harapan yang membuat kita senantiasa mau untuk bangkit. Nah, kayak gitu. Ya. Menguatkan hubungan dengan Allah adalah sumber ketenangan, kekuatan, dan perlindungan sejati. Yang kesembilan, Al-Quran mengajarkan kasih sayang, empati, dan silaturahmi yang menyehatkan jiwa. Karena di dalam Al-Quran atau di dalam Islam, kita dibimbing untuk punya interaksi sosial yang sehat. Kita diarahkan untuk berukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita lihat syariat Islam itu memang banyak ini ya, banyak syariat yang memang mendorong kita untuk bersosial yang sehat. Contoh misalkan kayak sholat berjamaah, gitu ya, bermajelis-majelis ilmu gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian membentuk kebiasaan baik dan konsisten. Al-Quran mengajarkan kita tentang apa? Kedisiplinan, rutinitas yang baik, dan istiqomah setiap hari. Jadi termasuk misalkan hal sederhana, contoh makan yang seimbang gitu ya. Kemudian tidur. Jadi kan kayak apa ya? Syariat-syariat itulah mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Contoh sholat ada waktunya, ada tata caranya. Itu kan membiasakan rutinitas kedisiplinan gitu ya. Dan begitu pula juga misalkan Islam mengajarkan kita untuk amanah, untuk tepat waktu dan lain sebagainya. Itu tuh apa ya? Sesuatu yang memang sangat positif sebenarnya dan hal-hal tersebut mampu untuk membuat kita lebih terkelola yang namanya suasana perasaannya kita sehingga tidak sampai pada ini tadi tidak sampai pada eh, diharapkan dengan sebenarnya upaya-upayanya kita mengelola emosi dengan Al-Quran tadi tidak sampai mengantarkan kita kepada gangguan mood yang sifatnya patologis. Tapi kalaupun misalkan kita kena penyakit kayak gitu, ya namanya penyakit ya, dia bagian dari kode Allah juga, nggak bisa dibilang bahwasanya, karena dia depresi, karena dia bipolar, lantas kita ngejudge bahwa, oh itu karena dia nggak dekat dengan Al-Quran, ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi sebenarnya begini, em, bahwasanya Al-Quran itu menguatkan jiwa, iya. Bahwasanya Al-Quran itu mampu untuk meningkatkan resiliensi atau daya tahan
Iya, saya jelas tadi poin-poinnya. Kalau kan seseorang mengalami gangguan jiwa, termasuk di dalamnya gangguan mood tadi yang sudah saya jelaskan kayak depresi ataupun misalkan bipolar, itu bukan berarti karena faktornya hanya misalkan karena oh dia kurang iman doang. Bukan bukan cuma itu, maksudnya tidak bisa disimplifikasi seperti itu. Karena kenapa? Tadi kita sudah pelajari, ternyata faktornya banyak. Ada faktor biologi, psikologi, sosial. Mungkin dia spiritualnya kuat, tapi eh, traumanya juga berat. Misalkan dari sisi psikologi dia mengalami trauma yang berat. Dari semuanya sangat toksik, keluarganya tidak kondusif gitu ya. Kemudian dari sisi genetik dia juga punya kerentanan. Contoh, dia hormonnya lagi tidak stabil. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan dia terkena gangguan mood yang sifatnya patologis tadi. Tapi bukan berarti kita bisa judge bahwa oh semua orang yang sakit jiwa itu pasti karena dia nggak dekat dengan Al-Quran, yang nggak bisa disimplifikasi seperti itu. Karena siapapun bisa kena. Ustadz Ustazah bisa nggak depresi? Bisa. Bisa nggak bipolar? Bisa. Semua bisa, gitu ya. Semua punya kemungkinan untuk kena. Bahkan even psikiater sekalipun itu juga bisa kena gangguan mental juga, gitu ya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran pun kita di ajarkan ikhtiar dengan berobat kalau misalkan memang sudah sampai pada tataran yang butuh pengobatan. Jadi bukan berarti berobat itu tanda dia lemah, tanda dia misalkan, ih kau kan bisa diselesaikan pakai Al-Quran. Gitu. Ya, misalkan, kok aja, kenapa harus misalkan berobat? Justru Al-Quran itu mengajarkan kita berobat kalau sakit. Itu bentuk ikhtiarnya kita, kan gitu ya. Nah, itu bentuk ikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi bentuk ikhtiarnya kita adalah berobat. Karena sabda Rasulullah, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa berobat itu perintah dan bagian dari ikhtiar yang disyariatkan. Bahkan berpahala gitu ya, sunnah ketika kita mau berobat. Yang wajib sabar gitu ya pada saat sakit gitu. Nah, eh jadi yang perlu untuk dilakukan adalah tentunya berdoa kepada Allah, ikhtiar berusaha dengan ilmu, terapi dan pengobatan yang tepat, karena itu adalah bentuk kita bertanggung jawab dan bentuk kita yang melaksanakan menjalankan perintah Al-Quran dan juga sunnah apa namanya sabda Rasulullah SAW juga. Dan tidak lupa kita bertawakal dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Namanya ikhtiar kan ya, namanya usaha. Kalau bicara tentang hasil mah ya dari Allah saja. Entah nanti mungkin hasilnya berobat 2 tahun 3 tahun baru ada perubahan. Entah misalkan mungkin nanti beberapa minggu obatnya diminum lantas sudah membaik gitu ya. Itu tergantung dari Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Karena memang pengobatan jiwa itu tidak instan. Kalau kita kayak sakit flu kan biasa baru minum obat 2 3 hari udah berhenti ya flu-nya kita. Tapi kalau penyakit jiwa itu berobatnya lama. Bisa sampai bertahun-tahun gitu. Progresnya memang apa ya, sedikit-sedikit gitu ya. Cara kerja obatnya juga nggak langsung yang jelek gitu ya. Tapi memang cara kerja obat menyeimbangkan misalkan neurotransmitter tadi itu biasanya rata-rata bahkan paling cepat tuh 2 minggu loh. Paling cepat jadi nggak bisa instan gitu. Saya sudah ke psikiater tapi nggak ada hasilnya. Ternyata baru 5 hari minum obatnya. Ya, emang belum seperti itu ya. Belum lagi harus dikombinasi bukan cuma sekedar obat-obatan, harus juga dibarengi dengan psikoterapi misalkan. Psikoterapinya juga ada beberapa sesi misalkan. Jadi mesti sabar dalam berobat ya kalau memang sudah sampai pada tataran yang perlu pengobatan gitu. Nah, dan yang menarik adalah kalau bicara tentang Islam, bicara tentang Al-Quran, Masya Allah sekali, kita punya agama yang super duper lengkap ya. Al-Quran itu atau Islam itu adalah syariat yang tidak hanya sekedar mengatur aspek individual kita, habluminallah kita ataupun habluminafsi kita, hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan kita dengan diri kita sendiri. Tetapi Islam juga mengatur aspek habluminan nas atau hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam artian ketika misalkan kita membicarakan tentang masalah gangguan mental itu bukan cuma sekedar aspek individu sebenarnya. Tetapi karena tadi ada hubungannya dengan masalah sosial, masalah kemudian keluarga, masalah psikologis dan lain sebagainya. Artinya dia itu berhubungan dengan bahkan faktor-faktor yang besar gitu ya. Faktor apa? Lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi
gangguan mental. Bukan cuman sekedar lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, tapi termasuk lingkungan masyarakat dan lingkungan negara itu sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat loh, gitu ya. Hal sederhana saja, misalkan kayak macet. Macet bikin stres nggak? Mbak Mariam langsung ngangguk-ngangguk ya. Korban kemacetan. Apalagi Jakarta ya, misalkan yang kayak dari satu tempat ke tempat lain saja udah butuh 3 jam, 2 jam. Ya, belum lagi kalau umpama naik KRL desak-desakan, belum lagi kalau ada pelecehan di situ ya Allah, nauzubillah gitu ya. Pokoknya stressful banget kan yang namanya macet itu. Itu mempengaruhi nggak kesehatan mental masyarakat? Pengaruh banget. Nah, tapi sekarang persoalannya kalau ditanya, macet itu gara-gara apa sih? Faktornya banyak kan ya. Dan itu bukanlah sebenarnya ranahnya kita, tapi dia sudah menyentuh ranah kebijakan politik, tata ruang, tata kelola, perkotaan, kan kayak gitu ya. Dia sudah berbicara tentang aspek politik, ekonomi, sosial, apa namanya, pemerintahan gitu ya. Dan ternyata itu berpengaruh. Dan menariknya, Masya Allahnya, Islam juga ternyata memberikan aturan-aturan yang menyeluruh terhadap sistem-sistem kehidupan itu gitu. Contoh misalkan kayak masalah ekonomi kan banyak orang yang stres gara-gara masalah ini ya, masalah karena kalaupun misalkan kita stres, tapi kalau ada alhamdulillah ada rezekinya, alhamdulillah ada uangnya, setidaknya kan masih bisa healing tipis-tipis ya. Lagi stres nih, ya kita pergi jajan lah atau misalkan healing ke hotel lah apalah kan kayak gitu ya. Tapi kalau umpama ternyata ekonomi bermasalah untuk hidup saja ngos-ngosan, gimana mau jajan, gimana mau healing gitu ya. Justru faktor utamanya bikin stres adalah ekonomi kan banyak. Yang stres gara-gara misalkan nggak masalah ekonomi terjerat pinjol kayak gitu ya. Benar nggak? Ah, dan lain sebagainya. Dan ternyata Islam itu berbicara tentang aspek ekonomi. Memang mendorong yang namanya suatu bentuk kesejahteraan. Dengan apa? Islam itu melarang loh yang namanya riba, gharar, perjudian gitu ya, maisir. Kemudian sistem ekonomi Islam itu mensejahterakan karena dia menjamin kepemilikan yang halal dan adil serta merata dalam artian misalkan kayak sumber daya alam ya yang dimiliki. Kalau di dalam prinsip Islam itu kan sumber daya alam itu adalah milik umat gitu ya. Kalau di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil kala'i wal ma'i wan nari. Jadi kalau muslim itu bersekat atas 3 hal. Maksudnya itu adalah bentuk kepemilikan umum gitu atas 3 hal, air, api dan juga penenggelambalan. Maksudnya air misalkan kayak lautan, maksudnya api termasuk sumber energi, maksudnya kemudian apa ladang atau hutan, termasuk misalkan hutan itu adalah milik umum, artinya nggak boleh misalkan kayak ada eh, oknum-oknum gitu ya, sebutlah oligarki-oligarki yang punya kekayaan kekuasaan terus ngambil apa namanya tambang batu bara atau misalkan beratus-ratus hektar hutan dibabat gitu ya. Kalau dalam Islam tuh haram. Nggak boleh, dia harus dikelola oleh negara, nggak boleh kepemilikannya itu kepemilikan swasta, individu, perusahaan, dan negara itu mengelola untuk kesejahteraan dan manfaatnya akan dikembalikan kepada masyarakat, seperti itu. Itu baru aspek ekonomi, belum aspek yang lain, misalkan sosial kemasyarakatan gitu ya. Syariat Islam itu memotivasi kita untuk apa? Saling tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar. Betul tidak? Itu kan penjagaan ya, penjagaan secara sosial. Kita masyarakat dibangun atas ukhuwah, kasih sayang dan seterusnya. Dan itu kan menjadi support system dan lingkungan yang sangat nyaman tentunya dan baik untuk kesehatan mental kita. Termasuk pengaturan hukum politik yang berkeadilan gitu ya, pemimpin yang amanah. Karena ketidakadilan, kezoliman, misalkan ketidakpastian hukum dan seterusnya, itu mempengaruhi mental masyarakat loh. Bener nggak? Stres kan? Ih, nanti misalkan kayak ini masyarakat korban pencurian, kalau ada anekdot yang beredar di masyarakat ya, yang hilang ayam, tapi kalau dilaporkan yang bisa hilang jadi sapi. Jadi kayak gitu, karena ya tadi hukumnya hanya berpihak pada yang membayar.
Itu bukan di sini, di Konoha. Ya, saya cerita bukan ya, ya itu Konoha karena nggak menerapkan sistem Islam tuh jadi kayak gitu tuh kacau ya. Nah, begitu pula juga dengan pendidikan Islam. Ya, sistem pendidikan Islam membentuk syariah Islamiyah karena pilarnya adalah akidah gitu. Ya. Kemudian ya termasuk sistem kesehatan yang ditanggung oleh negara gitu ya, yang bukan hanya sekedar misalkan sistemnya asuransi gitu ya, tetapi memang betul-betul dijamin. Bahkan menariknya nih, eh, rumah sakit Bimaristan bisa dikatakan ini adalah rumah sakit pertama di dalam sejarah ya. Maksudnya yang cukup modern pada pada masanya sampai bisa dikatakan dia sebagai cikal bakal rumah sakit gitu ya. Bisa dikatakan bahwa Bimaristan itu adalah rumah sakit pertama di dalam peradaban manusia. Menariknya bahwa Islam itu pada zaman dahulu saja, pada masa kekhilafahan ya, pada masa kejayaan Islam itu sangat sangat aware dengan kesehatan mental loh. Jadi rumah sakit, rumah sakit di dalam daulah Islam itu dipisah antara gangguan jiwa dan air mancur gitu loh yang memang disediakan memang untuk ini kesejahteraan mental pasien-pasien di situ. Belum lagi kemudian kadang diperdengarkan juga musik-musik dan seterusnya gitu. Disediakan perpustakaan. Jadi pasien tuh kayak apa ya, senang tinggal di rumah sakit gitu. Kayak gitu ya, nggak kayak sekarang ya di IGD nunggu 8 jam gitu dan seterusnya, Masya Allah. Nah itu kalau kita berbicara tentang aspek yang lebih makro lagi ya di dalam Islam. Nah kesimpulannya, mood itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan Al-Quran itu memberikan panduan untuk menjaga ketenangan hati. Ibadah merupakan faktor protektif kesehatan mental, namun tidak menggantikan terapi medis bila terdapat gangguan jiwa. Kemudian pengaturan Islam yang kafah menciptakan lingkungan yang suportif terhadap penjagaan kesehatan mental masyarakat. Dan seorang muslim dianjurkan untuk mengabungkan doa, ibadah, ikhtiar, serta bantuan profesional ketika diperlukan. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ibadah sebagai kekuatan, dan ikhtiar sebagai jalan menuju hati yang tenang. Ya, dan ini bonus ya, ayat-ayat penguat jiwa, teman-teman bisa kemudian baca. Contoh misalkan kayak di Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kemudian di Quran Surah Zumar ayat 53, Allah memotivasi kita untuk tidak berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ketika kita dan orang up ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian kalau kita ngerasa kayak nggak ada harapan, sulit sekali ujian kehidupan kita. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu. Dan di Quran Surat Talak ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini kan kalau yang di At-Talaq ayat 2 ini juga agak panjang ya ayatnya, tapi menarik sekali bahwasanya di ayat sebelum Allah menyuruh kita tawakal ini gitu kan, Allah membahasakan di Quran Surat At-Talaq ayat 2 itu bahwasanya apa namanya? Apabila orang beriman dan bertakwa gitu, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangkanya gitu ya, Masya Allah. Kemudian ketika misalkan kayak kita ngerasa apa ya, merasa takdir yang kita alami tuh kayak sulit sekali kita lalui. Maksudnya kayak kok saya sih yang dapat ujian kayak gini gitu ya. Apa kata Allah ya, berprasangka baiklah kepada Allah. Berarti Allah tahu kita tuh kuat gitu loh. Cukup bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal. Dialah Rabb arsy yang agung. Kemudian di Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah janganlah apa nih? Kok nggak kelihatan nih?
Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian kesabaran dan sholat. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Gitu ya. Ayat ini semoga menjadi penguat jiwa kita, menjadi reminder bagi kita agar untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidup ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mbak Maryam sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Wabarakatuh. Jadi, Dokter Ratih yang insightful banget ya pada malam hari ini. Ternyata tadi perkara mengolah perubahan suasana hati aja tadi kita sampai bisa dibedain mana yang memang wajar, mana yang memang tadi ranah yang kesehatan Kum. gitu, entah itu depresi maupun bipolar. Dan menariknya tadi juga dokter itu eh bilang bahwa memang Islam itu tuh tadi memberikan preventif ya dok. Jadi kayak penjagaan sebelum tadi terjadinya hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi Betul, itulah Islam tuh benar-benar ngejaga banget karena tadi betul bukan hanya perkara diri tapi memang ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi emosi, entah tadi dari faktor ekonomi, sosial dan sebagainya yang ternyata Islam itu aja udah ngejaga banget. Nah, buat teman-teman, insya Allah saat ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat yang mau bertanya nih perkara, oh iya tadi bener udah ada obatnya, bahkan Al-Quran aja tadi udah sampai di reminder bahwa itu tuh memang penenang hati dan sebagai asyifa. Nah itu bisa ditanya lebih lanjut nih dengan keadaan teman-teman yang mungkin dirasakan. Boleh banget kalau mau langsung diskusi bersama Dokter Ratin. Boleh ada yang mau bertanya dari teman semuanya, dari 35 peserta yang masih hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Ada bisa angkat tangan langsung atau boleh banget kalau via kolom chat ya, nanti boleh bisa aku bacakan langsung ke dokter nanti. Oh, ada yang mau bertanya tadi? Siapa yang open mic? Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Waalaikumsalam Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Pak Usmudin. Silahkan Pak. Iya, saya mau tanya kepada dokter ya. Mm-mm. Tadi dokter bilang bahwa merasa lebih dari yang lain, merasa paling dari yang lain, itu apakah eh moodnya itu masuk kategori itu nggak? Merasa lebih sombong lah gitu istilahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Oh, karena belum ada, boleh mungkin langsung jawab aja, Dok. Apakah tadi merasa lebih atau merasa si paling itu moodnya itu masuk kategori mana nih? Iya, baik ya. Tadi saya sempat menjelaskan bahwasanya tentang ini ya ciri-ciri dari mania ya, yang moodnya sangat meningkat sekali, sangat senang sekali. Dia disertai dengan gejala-gejala yang lain. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang satu paket, nggak cuma satu doang, tapi disertai dengan yang berubah itu bukan cuma sekedar suasana perasaannya, tapi cara berpikirnya juga tingkah lakunya. Makanya kenapa dia sampai dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Jadi, gangguan jiwa itu adalah kita mengatakan seseorang mengalami gangguan jiwa itu ketika dia mengalami yang namanya sindroma klinis atau dia mengalami berbagai macam gejala yang bermakna gitu ya, gejala yang bermakna. Kemudian dia mengalami distres dan disabilitas. Distres itu bentuk penderitaan atau ketidaknyamanan dan disabilitas, ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan dalam fungsi sosialnya, sulit untuk bekerja dalam ataupun misalkan melakukan aktivitas keseharian gitu. Makanya dia dikategorikan sebagai gangguan jiwa dan gangguan jiwa ini banyak sekali jenisnya. Termasuk salah satu item dari gangguan jiwa itu adalah gangguan mood
atau gangguan suasana perasaan. Tapi tadi kan kita sudah bahas ya ada yang normal, ada yang nggak normal. Nah, ide-ide kebesaran atau ide-ide grandiosa yang tadi saya jelaskan itu salah satu gejala atau salah satu ciri dari eh, bipolar episode mania. Ya, tetapi bukan berarti ketika misalkan orang itu punya ide-ide kebesaran lantas dia mania. Tapi dilihat secara keseluruhan dulu. Kalau gangguan mental tadi dia mengalami gangguan bukan cuma gangguan perasaan, tapi gangguan pemikiran dan juga gangguan perilaku. Kalau sekedar misalkan perilakunya ini normal, dia biasa aja, suasana perasaannya juga normal, tidak yang senang sekali, pembicaraannya juga normal, artinya enggak seperti yang saya tadi jelaskan ya, kalau umpama pada pasien mania itu dia logore, artinya produktivitas isi pembicaraannya itu membanjir dan bahkan sampai flag of ideas. Flag of ideas itu artinya idenya melompat-lompat. Belum selesai dia bahas tentang satu hal, dia sudah bahas tentang hal-hal lain gitu. Biasanya begitu. Nah, kemudian ada gangguan impulsivitas, dia tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Itu pada mania. Jadi sepaket terganggu semua tuh biasanya ya. Terganggu semua tuh. Tapi kalau pada orang yang dia nggak ada gangguan suasana perasaan, hanya memiliki ide-ide kebesaran, hanya memiliki ide-ide kebesaran saja. Dia maksudnya ide-ide kebesarannya bentuknya adalah ya, dia ngerasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dia merasa bahwasannya dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Bisa saja, bisa saja itu hanya sekedar entah ciri kepribadian atau gangguan kepribadian. Itu ya tergantung tingkat keparahannya. Kalau mah parah bisa sampai gangguan, tapi kalau nggak parah ya itu bisa jadi dikatakan ciri kepribadiannya saja. Karena kan ada beberapa ciri kepribadian yang punya eh, ya punya punya sikap yang sama mungkin teman biasa. Nah, orang NPD narcissistic personality disorder itu begitu. Ah, dia punya ide-ide, dia punya ide-ide kebesaran bahwasanya merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Dia lebih wah, lebih lebih inilah gitu. Atau bisa saja dia bukan juga masuk ke ciri kepribadian, cuman memang sifatnya aja yang sombong. Jadi bisa aja bukan 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 masuknya ke gangguan mood, bukan masuknya juga ke ciri kepribadian, tapi karena memang pola pikirnya aja yang tidak terdidik dengan Al-Quran, ya, sehingga dia punya cara berpikir bahwasanya memandang orang lain itu atau memandang dirinya sendiri itu dengan misalkan entah status sosial, entah kekayaan atau apa. Dan ketika dia melihat dirinya punya kelebihan-kelebihan tadi dibandingkan dengan orang, dia merasa bahwa oh dirinya itu lebih baik, lebih tinggi, lebih oke dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Mudah-mudahan Bu bisa Dokter. menjawab. Iya, Pak Usmudin, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak. Amin, ya ya. Oke, terima kasih Dokter Rati. Ini ada dari chat nih dok. Izin bertanya dokter, mohon maaf belum bisa on mic dari kakak Debbie. Ada seseorang yang punya trauma pertemanan dan karena itu orang tersebut jadi sering terkena serangan panik. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun orang tersebut sudah berikhtiar dengan memperbaiki sholat, doa, apa nih tadi? Memperbaiki sholat, doa, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi terkadang panikannya itu masih suka kambuh. Apa itu tandanya orang itu harus berobat ke profesional atau sejauh mana kita harus berobat ke profesional? Wah banyak nih dok, ternyata sudah ada 3. Langsung saja saya Boleh, boleh bacakan ya dok. sekalian aja. Ini dari Kak Nadia dari Jakarta. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Terkait pertolongan profesional untuk jiwa, bagaimana kita tahu kita harus konsultasi ke psikolog atau harus ke psikiater? Karena kayak kok sama ya, ini bedanya psikolog sama psikiater tuh apa mungkin? Nah, dan yang dari Kak Fahmilia, Dokter Ati mau nanya dong, batasan gangguan yang sudah masuk pada taraf tidak wajib menjalankan kewajiban beribadah atau ibadahnya tidak dihitung lagi itu apa ya? Oh, karena ada beberapa yang memang kalau gila itu kan nggak masuk ke Iya, dosa iya. apa mana ya. Ya, ini Nah, menarik nih. betul. Terakhir, ini dok, terakhir dari Kak Dwi Jakarta. Assalamualaikum, kakak saya ingin bertanya gimana Waalaikumsalam. caranya untuk mengontrol emosi? Kak? Terima Baik. kasih. Oke, Monggo. siap. Nah, jadi pertama tentang masalah orang yang mengalami serangan panik ya. Betul, orang yang mengalami serangan panik itu faktornya bisa macam-macam. Bisa saja misalkan mungkin karena
ada permasalahan ya dengan trauma dengan temannya atau dengan siapa yang bisa menyebabkan kemudian serangan panik terjadi. Dan namanya serangan panik, memang dia sifatnya serangan. Jadi ada satu waktu dia normal, nggak ada apa-apa, biasa aja, dia bisa menjalankan fungsinya. Tapi kalau datang serangannya, ciri-ciri serangan panik itu cemasnya berlebihan, yang sampai dia itu merasa bahwasanya pada saat paniknya muncul ya, bukan cuma cemas saja. Tapi ketika serangan itu datang, maka juga berpengaruh pada fisiknya. Dia biasa bahkan merasa sesak nafas sampai merasa tercekik. Bahkan kalau orang panik, serangan panik itu mendeskripsikan keadaannya, dia kemudian mengatakan bahwa seperti saya mau mati, dokter. Rasanya seperti itu. Saking saking tidak nyamannya yang dia rasa, jantungnya berdebar-debar, dia sangat cemas. Kemudian kadang ada juga yang sakit kepala dan seterusnya gitu ya. Dan biasanya masuk IGD. Tapi pada saat masuk IGD, diperiksa semuanya normal. Tekanan darah normal, nafas normal, labnya juga normal. Tapi dia merasa tadi sesak, cemas, dan lain sebagainya. Di EKG gitu ya, rekam jantung juga semuanya normal. Itu biasanya serangan panik tuh. Dan memang betul, kalau sudah terkategori serangan panik, yang betul-betul memang serangan panik gitu ya, itu memang butuh pengobatan. Karena kalau umpama nggak diobati, dia suatu saat bisa kambuh-kambuhan loh. Kalau ada sesuatu pencetusnya, dia ada masalah banget, dia ada masalah tertentu, misalkan ada yang bikin membuat dia cemas, membuat dia kaget, membuat dia sedih atau apa, dia bisa kembali tuh ininya, serangan paniknya seperti itu. Makanya memang sekalipun misalkan sudah ada bentuk ikhtiar ya, alhamdulillah itu sebagai bentuk proteksi. Tapi pikiran paniknya itu kambuh karena memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan di situ, ya. Memang sudah perlu ditangani oleh profesional seperti itu. Dan kan nggak masalah sih sebenarnya kalau misalkan mau untuk mendatangi profesional karena ya sangat tidak nyaman itu kok pada saat panik itu datang, gitu ya. Kemudian kapan kita ke psikolog atau harus ke psikiater? Biasanya sih pada umumnya bisa kedua-duanya. Cuman kalau ke psikiater itu biasanya penanganannya khususnya kepada gangguan jiwa yang berat. Karena kalau psikolog kan tidak memiliki kompetensi untuk memberikan obat-obatan ya. Penanganannya bukan farmakologi. Tapi sebenarnya begini, psikiater dan psikolog itu saling seiring sejalan, berkolaborasi gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh psikiater yang lebih ahli psikolog, biasanya psikiater kerjasama dengan psikolog gitu ya, untuk mengakses aspek psikologisnya pada pasien biasanya. Tapi pada kondisi gangguan kejiwaan yang berat yang memang butuh pengobatan, biasanya psikolog itu juga berkolaborasi dengan psikiater jadi merujuk. Nah, jadi nggak apa-apa. Mau datang ke psikiaternya dulu nggak apa-apa, mau datang ke psikolog duluan nggak apa-apa. Kalau datang ke psikolog dan psikolog ngerasa bahwa oh ini bukan kompetensinya saya, ini sudah butuh obat-obatan, biasanya dirujuk ke psikiater. Kalau psikiater merasa bahwasanya penanganannya ini perlu kolaborasi dengan psikolog, biasanya juga akan kerjasama dengan psikolog. Karena ya sekalipun misalkan kayak psikiater punya kompetensi untuk psikoterapi, tetapi ada hal-hal yang merupakan kompetensi psikolog yang tidak dimiliki kompetensi oleh seorang psikiater. Karena kan basicnya beda ya. Kalau psikolog itu basicnya S1-nya adalah S1 psikologi. Kemudian ngambil profesi psikolog. Kalau psikiater S1-nya itu kedokteran. Jadi dokter umum dulu baru ngambil spesialis kedokteran jiwa seperti saya sekarang ini gitu yang sedang lanjut sekolah PPDS jurusan psikiatri kayak gitu. Seperti itu. Kemudian, hmm, nah yang gangguan seperti apa sih yang sudah sampai pada tataran yang tidak wajib untuk menjalankan kewajiban ibadah ya pada pasien yang gangguan jiwa? Jadi gangguan jiwa itu ada yang sifatnya psikotik, ada yang non psikotik. Psikotik itu apa? Psikotik itu dia sudah mengalami gangguan dalam penilaian terhadap realitas. Ini penyakit jiwa yang berat. Dia sudah mengalami dia mengalami gangguan terhadap penilaian realitas dalam artian dia udah nggak bisa bedain yang mana yang real, yang mana yang realitas, yang mana yang bukan realitas. Contohnya kayak bagaimana? Contohnya pasien-pasien misalkan skizofrenia yang dia punya halusinasi, halusinasi auditorik misalkan, dia mendengar sesuatu bisikan suara yang tidak dengar oleh orang lain. Dia melihat, dia halusinasi visual misalkan, dia melihat bayangan penampakan orang yang dia sendiri yang lihat, orang lain nggak bisa lihat. Atau dia punya waham. Waham itu keyakinan yang keliru yang tidak sesuai dengan fakta.
fakta. Dia meyakini dirinya sebagai Tuhan, dia meyakini dirinya sebagai Dajjal. Bahkan begitu ya. Nemu tuh yang aku Tuhan, ada yang aku Nabi, ada yang aku apa namanya, penjaga portal alam alam raya juga ada, macam-macam tuh ya. Itu waham. Ada yang meyakini dirinya adalah misalkan istrinya Raffi Ahmad, istrinya artis mana, dia meyakini dirinya sebagai presiden dan seterusnya, itu ada. Dan dia yakin terhadap itu. Dia udah nggak bisa menilai realitas yang mana yang cuman isi pikirannya atau waham, yang mana sebenarnya yang benar gitu. Seperti dan kalau sudah sampai tataran gangguan jiwa berat seperti itu, itulah yang dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya karena tadi dia udah nggak sadar gitu ya. Sama kayak contoh ada pasien saya yang dia itu gara-gara halusinasi auditoriknya, gara-gara halusinasi yang dia dengarkan di telinganya untuk nyuruh dia bunuh ibunya, dia sampai beneran bunuh ibunya gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi apakah dia dikatakan bahwasanya dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Ya enggak, karena memang dia nggak sadar pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi tidak wajib kalau misalkan memang gangguan jiwanya itu sudah gangguan jiwa yang berat, dia sudah masuk psikotik. Tapi kalau misalkan dia gangguan jiwanya ringan, dia masih sadar terhadap penilaian realitasnya, intinya penilaian terhadap realitasnya tidak terganggu, dia masih punya kewajiban gitu ya. Nah, tetapi memang kalau umpama pasien-pasien yang gangguan jiwa berat yang sudah diobati, biasanya sudah ada perbaikan, sudah membaik. Cuman kan kadang kita nggak betul-betul bisa tahu batasnya nih. Apakah memang dia betul-betul sudah apa ya, sudah karena masih setengah-setengah nih pikirannya nih, masih masih ada wahamnya tapi udah mulai dikit, udah mulai berkurang. Kalau saya pribadi, saya tetap pesankan kepada pasiennya saya untuk melaksanakan kewajiban gitu. Sekalipun pasien-pasien skizofrenia itu kadang lucu-lucu juga sih kalau dia biasa ibadah dan dia dalam kondisi belum sadar ya. Kadang kiblatnya di mana, dia menghadap kemana gitu ya. Kadang juga dalam kondisi, apalagi kalau di rumah sakit jiwa itu kan ya tidak bisa dijamin juga terkait masalah apa namanya kebersihannya gitu ya. Karena kan banyak tuh pasien-pasien jiwa yang sembarangan, kencing sembarangan. Karena tadi dia memang gangguan jiwa berat, udah nggak sadar seperti itu ya. Tapi ya kalau umpama memang sudah berat seperti itu ya sudah tidak punya tanggung jawab terhadap ini kewajiban-kewajiban yang ada. Cuman kalau misalkan dia sudah mulai ada kesadaran, dia sudah ini sudah bisa dididik, diarahkan gitu ya sedikit-sedikit untuk bisa dia membiasakan ibadahnya supaya kalau benar-benar sadar sadar full ya dia bisa kembali ke ininya melaksanakan kewajibannya sebagaimana orang yang normal seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya untuk mengontrol emosi? Ya dengan cara Qur'ani seperti yang saya sebutkan tadi. Singkatnya begitu. Tapi pada intinya adalah eh, kaitkan semuanya karena Allah gitu ya. Bahwasanya mengontrol emosi itu memang perkara yang apa ya? Bukan sederhana ya. Dia adalah bukan sesuatu yang sifatnya sederhana, tetapi dia adalah sesuatu yang kita bisa mengupayakan untuk melatih diri gitu. Jadi sebelum misalkan kita itu mau marah contohnya ya, kita diam dulu sejenak sebelum kita keluarkan emosinya kita. Bentar, ini saya marahnya rasional apa enggak ya? Terus kalau umpama saya marah sekarang, itu kira-kira dampaknya gimana ya? Orang lain tersakiti atau tidak? Nanti dampaknya ke depan buruk atau baik untuk saya? Kira-kira Allah ridho enggak? Kira-kira justru Allah marah enggak kalau umpama saya marah sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita mengeluarkan emosi, membalas atau misalkan kayak gimana gitu ya, coba untuk sejenak berpikir dulu gitu ya. Tenangkan diri dulu. Kalau perlu ini dulu latihan nafas dulu yang tarik nafas 4 detik, ditahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Ya kalau perlu begitu ya latihan pernafasan. Dan di beberapa orang latihan pernafasan itu worth it. Itu bisa menurunkan tingkat kecemasan beberapa pasien juga gitu ya. Jadi tapi tentunya jangan lupa untuk seperti yang tadi saya sudah sebutkan bagaimana kita mengaitkan diri terhadap Al-Qur'an, mendidik dirinya kita dengan Al-Qur'an. Kalau semakin kemudian kita dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah maka akan semakin mampu kita mengontrol
dirinya kita seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir nih dok, ada kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin dari Kak Muhammad boleh disampaikan pertanyaannya. Halo Kak Muhammad dari Bogor, apakah ada yang mau ditanyakan? Eh, Sebentar, beliau raise hand. Oke, ketiga kali. Halo Kak Muhammad, apakah ada yang mau ditanyakan? Apa salah klik kali ya? Iya, apa salah klik ya kayaknya, Insya Allah. Mungkin dari jawaban-jawaban Dokter Ratih, dari Kak Dwi, Kak Fahmi, atau Kak Nadia dan Kak Debi, apakah dirasa cukup atau ada feedback dari teman-teman semua? Boleh responnya. Atau Alhamdulillah ternyata Masya Allah sangat menjawab ya. Tuh cukup, terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah ya. Dengan beberapa pertanyaan tadi, terima kasih juga. Ternyata diskusinya sangat menarik juga buat teman-teman terkait dengan perubahan suasana hati dan tadi perkara stabilitas emosi. Karena ternyata itu perlu ilmunya dan lagi-lagi memang Islam selalu punya solusi. Karena kita punya Allah yang udah punya paket komplit aturan, sehingga kita tinggal lakukan itu mau atau enggak melaksanakan syariat Allah itu. Barakallah. Terima kasih dokter. Mungkin closing statementnya dokter Ratih boleh banget nih. Baik. Ah, ah. Eh, jadi balik lagi bahwasanya hatinya kita itu yang miliki adalah Allah, maka cara terbaik untuk bisa mengelola suasana hatinya kita adalah cara yang sudah ditetapkan oleh yang menciptakan hatinya kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhwati fillah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya akhwat wa ikhwani fillah ya sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dari proses pembelajaran kita pada malam hari ini ada manfaat baik itu untuk dunia dan akhiratnya kita, sehingga kita semakin mau untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan menerapkan Al-Quran. Bukan cuma sekedar satu dua aspek saja di dalam kehidupan kita, tapi menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman dalam setiap sisi kehidupan kita. Baik itu kita sebagai individu, masyarakat, maupun kemudian bahkan bernegara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Terima Ratih. kasih Dokter Rati. Nah, mungkin Ya, sebelum makasih Bapak Ibu sekalian. kita mau ada door prize mungkin ditampilkan. Jadi buat sahabat Al-Quran, buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Jadi kita nanti akan ada challenge nih buat teman-teman yang apa nih? Nah, buat teman-teman yang follow Instagram Gerai Al-Quran Jakarta, BMGQ Jakarta, dan Suara Muslim, nanti bisa follow. Dan yang kedua itu bisa review hasil materi dari diskusi malam ini, serta nanti bisa buat story di Instagram semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan bisa tag 3 akun tadi. Ada Gerai Al-Quran Jakarta, ada BMGQ underscore Jakarta, dan Suara Muslim. Insya Allah nanti hasil yang terbaik akan kita langsung DM dan mendapatkan hadiah saldo GoPay senilai Rp30.000. Jadi ditunggu untuk konten-konten terbaiknya. Mungkin kayak review materi keren banget. Atau mungkin dari hasil catatan-catatan Bapak Ibu dan sahabat Quran semuanya itu bisa diupload di story IG dan nge-tag akun via Al-Quran dan bikin suara muslim. Itu terima kasih. Mungkin next kita langsung ke acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Yang insya Allah doa penutup ini akan dibacakan oleh Mas Jidni dari Jakarta. Kepada Mas Jidni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita mengadakan
kepala dan mengangkat kedua tangan untuk memohon kepada Allah agar setiap langkah dan perjuangan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله وجعلنا من العاملين مخلصين لإقامتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من البصر والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم تقبل دعاءنا إنك السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sini mari kita sama-sama tutup agenda pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. العالمين. dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman jangan dulu keluar, nanti kita ada foto bareng dulu. Aku tutup dulu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di open kamera. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Insya Allah. Kakak operator, ready? Atau tak bantu? Boleh, Pak Ibu semuanya mau open kamera, silahkan. Ditunggu. Kita tunggu 3. Coba mana yang mau open kamera? Oke, mana nih wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya, Masya Allah. 3, oke, 2. Ada lagi yang mau open kamera? Oke, operator ready? Oke, dihitung ya. Oke, Boleh dibantu Kak, hitung Kak. oke, 1, 2, 3. Udah belum? Sudah? Boleh di Oke. slide selanjutnya. Slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maria. Ya, sama-sama Izin Ibu. live. Silahkan. Silahkan.